Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanaudin Rosalimanik, absen 36 dari kelas 11 MIPA 5. Saya ingin menjelaskan definisi, jenis-jenis, dan ciri-ciri pergaulan bebas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cassandra Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPA 5 dan juga dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reisya Talita Nurmeanka dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Fridatus Salima, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang cara mencegah pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Dwi Maulana dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Remaja adalah individu labil yang emosionalnya sangat rentan. Kenakalan remaja bukanlah suatu masalah yang muncul baru-baru ini saja, tetapi masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan menjadi persoalan utama di seluruh penjuru dunia. Masalah kenakalan remaja diperparah dengan adanya globalisasi, yaitu masuknya budaya luar negeri ke Indonesia. Dan tanpa memfilter budaya tersebut, kenakalan remaja sangat berkaitan dengan yang namanya pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan bebas artinya lepas atau tidak terikat. Melalui dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas berarti jalinan pertemanan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat lepas dari suatu aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan terlepas dari perasaan malu. Jenis-jenis pergaulan bebas ada 4, yaitu merokok dan penyalahgunaan narkoba, yang kedua seks bebas, yang ketiga tawuran dan membuat kerusuhan, yang keempat sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap malam, contohnya party, clubbing, dan sebagainya. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ciri-ciri pergaulan bebas yaitu 1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. 3. Menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. 4. Kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. 5. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras. 6. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, dan rasa malas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu ada banyak, namun saya hanya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu ada keadaan keluarga yang kurang harmonis. Kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Karena pada dasarnya sifat remaja itu masih labil, otomatis dia akan mencari pelampiasan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dan pelampiasan itu belum tentu ke hal yang baik dan benar. Yang kedua ada lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekitar tempat tinggal juga sangatlah berpengaruh pada perilaku remaja. Dan seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya sifat remaja itu masih labil dan masih mencari mana yang buruk, mana yang baik. Nah, dari lingkungan-lingkungan tempat tinggal, misalkan dia tinggal di lingkungan yang tempat tinggal yang tidak baik, otomatis dia akan mengikuti sifat dari lingkungan yang tidak baik itu. Yang ketiga adalah lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja, karena remaja itu memiliki sifat atau masih gampang terpengaruh oleh sesuatu lingkungan sekitar karena rasa penasarannya. Dan oleh karena itu kita harus mencari lingkungan pertemanan yang membujuk kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang buruk atau membuat kita menjadi lebih susah karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Yang keempat ada keadaan ekonomi. Keadaan ini juga sangat mempengaruhi perilaku remaja karena remaja tidak mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, kita sampai pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas yang pertama adalah terbiasa untuk melakukan hal-hal kriminalitas. Hal-hal kriminalitas yang sering dilakukan oleh para remaja yang terjerat kasus pergaulan bebas, yaitu contohnya adalah tawuran. Entah itu tawuran yang dilakukan antar remaja atau tawuran yang dilakukan antar sekolah. Lalu mereka juga semakin berani untuk melakukan bolos sekolah. Lalu mereka juga semakin berani pula untuk menonton video-video dewasa yang tidak sesuai dengan umur mereka. Lalu yang kedua adalah
overdosis obat-obatan terlarang. Remaja yang terjerat dalam kasus pergaulan bebas lebih mudah terpancing dalam penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Yang ketiga adalah terkena virus HIV atau AIDS. Virus HIV sendiri merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus itu menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sedangkan virus AIDS merupakan stadium akhir dari virus HIV itu sendiri. Yang keempat adalah terjadinya kehamilan di luar nikah hingga melakukan praktek aborsi yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kesehatan mental yang terancam. Jika kesehatan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup mereka pula dapat menurun, sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan mereka di sekolah. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan salah. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Pembentukan 4 karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar ia dapat menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun mempunyai kesempatan untuk hidup bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga, memilih teman. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena itulah penting untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh yang positif. Yang keempat, mengisi waktu luang. Salah satu faktor yang turut memberi kesempatan bagi remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah tersedianya banyak waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan yang positif dan berguna, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang. Yang kelima, memperluas pengetahuan. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat. Sebaliknya, apabila seseorang hanya memiliki sedikit pilihan, ia tidak akan tahu bahwa ada banyak pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Yang keenam, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitif dan tabu, seperti seks, bukannya mencari informasi yang bisa menyesatkan pada dirinya sendiri. Yang ketujuh, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini, tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Yang kedelapan, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Jika seseorang berada pada lingkungan yang positif, maka ia juga akan mencontoh hal yang positif tersebut. Dan juga sebaliknya, apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Yang kesembilan, membatasi pergaulan. Pergaulan bebas bukanlah cara hidup yang baik karena banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan pada seseorang jika menjalaninya. Untuk menghindari pergaulan bebas, ada baiknya jika membatasi pergaulan kepada lingkungan atau teman yang hanya akan memberikan pengaruh positif. Jadi, kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu bahwa pergaulan itu merupakan suatu kebutuhan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia atau makhluk lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan itulah yang dinamakan dengan pergaulan. Nah, oleh karena itu, kepada orang tua disarankan untuk lebih mengawasi tingkah laku dengan siapa mereka bermain dan jangan terlalu membebaskan mereka, seperti contohnya diperbolehkan mereka pulang larut malam sampai dini hari. Namun, semua juga itu kembali pada diri kita sendiri, seperti kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar, ataupun mana yang tidak baik dan tidak benar. Karena apa yang kita lakukan, semua ada resiko dan konsekuensinya. Oleh karena itu, marilah kita jauhi atau hindarilah pergaulan bebas agar masa depan kita menjadi cerah. Oke, kita sampai di penghujung video. Terima kasih telah menontonnya. Semoga informasi-informasi dari video kami dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan